Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membahas video kelanjutan tentang pembahasan melon kemarin ya teman-teman. Di sini saya akan berbagi pengalaman yaitu cara perawatan melon yang kemarin sudah saya bagikan tentang pengolahan lahan dan bedengan, dan selanjutnya kita akan membahas hal yang harus diketahui petani melon ya. Salah satunya yaitu fungisida teman-teman. Jadi teman-teman harus paham tentang fungisida. Umur sekian, dari sekian pakai fungisida apa, sampai umur sekian lagi ganti pakai fungisida apa. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan teman-teman. Simak sampai selesai ya teman-teman. Oke, yang pertama penyemprotan atau pemberian fungisida pada umur berapa, yaitu sekitar umur 1 minggu setelah pindah tanam teman-teman. Biasanya kalau saya setelah 1 minggu baru saya masukkan yaitu fungisida, itu pun dengan dosis yang sangat sedikit ya teman-teman, atau tidak melebihi batas anjuran. Nah, jadi fungisida apa yang sering dipakai petani? Biasanya pakai antrakol ya teman-teman, yang bahan aktifnya propinep, dan bisa di rolling dengan ditan ya. Atau teman-teman bisa cari merek-merek lain yang di dalam bungkusnya itu terdapat tulisan yaitu protektif ya. Jadi melindungi dari serangan jamur ya. Jadi pemberian fungisida tersebut di saat belum atau di saat tidak terjadinya serangan jamur ya. Jadi intinya melindungi. Dan pada pemberian atau penyemprotan fungisida harus benar-benar tepat dan terukur ya teman-teman. Karena kenapa? Melon itu sangat sensitif sekali kalau kita asal memberikan fungisida yang tidak tepat, atau ukurannya melebihi, atau sasarannya kurang tepat, jadi nanti bisa menyebabkan keriting juga teman-teman, atau menghambat pertumbuhan melon tersebut ya. Nah, oke teman-teman, jadi untuk fungisida tersebut seperti antrakol, seperti ditan, saya berikan yaitu pada umur sekitar dari awal pindah sampai umur sekitar 25 hari sampai 30 hari ya teman-teman. Jadi di umur 30 hari ke atas nanti kita bisa pindah, atau kita bisa memakai fungisida yang lain teman-teman, yang cara kerjanya lebih apa ya, istilahnya lebih baik dari yang sebelumnya teman-teman. Jadi pakai apa saja, yaitu bisa pakai Beyond M karena ada bahan aktif tambahan seperti asibenzolar, dan teman-teman juga bisa pakai yang lain seperti merek Bendas, seperti merek Redomil dan lain-lain ya, karena terdapat bahan aktif. Biasanya ada 2 bahan aktif teman-teman. Jadi apa ya, dari 2 bahan aktif tersebut salah satunya dapat mengobati ya, bukan hanya melindungi. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, apa teman-teman, karena fungisida itu ada sifatnya melindungi dan ada juga yang menyembuhkan ya. Karena kalau tanaman kita terkena jamur, kita masih pakai fungisida yang protektif, atau yang cara kerjanya hanya melindungi, tidak menyembuhkan, jadi sangat susah sekali ya untuk menyembuhkan. Walaupun sebenarnya bisa, tapi sangat susah, sangat kurang efektif ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan merek-merek yang bisa menyembuhkan ya.
Jadi sini akan saya sebutkan merek-merek apa saja, yaitu ini ada Redomil Gold yang cair ya teman-teman, yang bahan aktifnya mefenoxam, dan Folicur bahan aktifnya tebuconazole, dan yang merek lain seperti Navivo, Bendas juga bahan aktifnya ini carbendazim teman-teman. Jadi fungisida tersebut sifatnya adalah mengobati ya. Jadi teman-teman bisa pakai itu apabila melonnya terserang jamur ya. Tapi biasanya saya pakai obat-obat yang saya sebutkan tadi seperti Redomil Gold, Folicur, Navivo, Bendas itu biasanya umur 30 ke atas ya teman-teman. Nah teman-teman pasti ada yang pernah mengalami ya ketika melonnya terserang jamur dan diberikan fungisida tetapi kok nggak pernah sembuh, nggak bisa berhenti jamurnya. Teman-teman bisa dilihat apakah sudah benar atau belum. Apabila kita salah memberikan, misalkan melon kita terkena jamur dan kita memberikan fungisida yang sifatnya protektif, jadi sangat susah sekali ya teman-teman. Jadi kita harus menggunakan fungisida yang sifatnya menyembuhkan ya, bukan melindungi. Jadi seperti itu teman-teman, kita harus sebagai petani melon harus tahu ya, harus paham, benar-benar paham bagaimana cara aplikasi fungisida yang tepat, bagaimana cara untuk menanggulangi jamur atau penyakit secara tepat ya. Karena kalau tidak tepat sasaran kita percuma teman-teman, kita hanya buang-buang uang ya. Misalkan kita melon terserang jamur dan kita berikan fungisida yang sifatnya protektif dengan memberikan dosis yang berlipat-lipat ya. Jadi ya terkadang nggak bisa berhenti jamurnya teman-teman, yang ada malah tekor, jamur nggak berhenti dan akhirnya gagal panen ya. Jadi sangat penting sekali pemahaman seperti ini teman-teman. Ingatkan kembali karena ini sangat penting teman-teman. Kalau kita mau menyemprot atau memberikan fungisida, jangan melebihi dosis atau memberikan dosis yang berlebihan teman-teman, karena untuk menghindari yaitu kekebalan ya pada penyakit. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan fungisida. Nah, jadi sampai di sini dulu teman-teman pembahasan tentang fungisida khususnya untuk aplikasi tanaman melon. Jadi selanjutnya kita akan membahas hal-hal penting lagi pada tanaman melon, khususnya bagi pemula ya teman-teman, kita sama-sama belajar. Nah oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu videonya. Terima kasih. Assalamualaikum.